Ya, teman-teman, yang jelas sejumlah perusahaan yang mendapatkan izin awal-awal adalah mereka yang punya afiliasi politik terhadap Menteri KKP. Bahkan juga ada pengusaha yang pernah jadi penyelundup juga dapat izin untuk ekspor. Saya ingin lempar ke ICW, Tama, apa yang saya tahu ICW menyoroti kasus ini juga, dan ketika perusahaan-perusahaan itu muncul, ada afiliasinya dengan Partai Gerindra, partai yang kebetulan menempatkan kadernya sebagai Menteri KKP, sempat ada suara-suara ini harus diselidiki. Ini bau-baunya amis nih, bagaimana? Begini mungkin, karena mungkin saya akan berangkat dari keluhan dari pengusaha ya, artinya pengusaha yang seperti Bang Fahri ini kan nggak cuma satu, ada banyak, artinya ada mereka-mereka yang kemudian juga menyampaikan keluhannya kepada ICW. Datang ke kantor, mereka cerita. Artinya mereka bilang, kita sudah penuhi itu persyaratan. Dari mulai tadi yang disebut soal budidaya, disebut soal misalnya ada keramba ikannya, kemudian ada pelepasan liaran dan lain sebagainya. Tapi tidak dapat izin? Tapi nggak dapat izin. Nah, yang seperti ini kan juga punya keluhan. Artinya apa? Ketika yang dapat izin justru perusahaan-perusahaan baru. Pertanyaan selanjutnya, ada perusahaan baru yang dengan mudahnya misalnya bisa mendapatkan izin. Nah ini kan konteks yang kemudian bertolak belakang. Bahwa kemudian ada penangkapan terhadap Pak Menteri, itu menjadi persoalan selanjutnya. Tapi dari sisi penentuan kuota tadi, penentuan izin tadi, ini yang kemudian kita soroti. Makanya ada keresahan-keresahan yang coba kita tangkap. Begitu kita lihat tadi data informasi tadi bertolak belakang sama informasi yang datang ke kita. Di sisi lain misalnya, selain bicara soal penentuan perizinannya, kemudian juga bicara soal bagaimana penentuan ekspornya, jalur perdagangannya, bahkan misalnya pengaturan di hilirnya seperti apa. Nah ini ada banyak keluhan-keluhan. Artinya ketika KPK melakukan penangkapan terhadap Pak Menteri, itu sebetulnya menjawab kegelisahan nggak cuma masyarakat tapi juga pengusaha. Nah itu yang kemudian terjadi kan Nana. Oke, yang jelas Menteri KKP sempat ditanya juga soal kecurigaan ada kong kali kong kader Gerindra dalam ekspor lobster. Itu ditanya dalam rapat Komisi 4 DPR dan kita dengarkan apa jawaban Menteri KKP ketika itu. Ada yang menilai, ada orang Gerindra, kebetulan saya orang Gerindra, tidak masalah. Saya siap dikritik tentang itu. Tapi coba hitung berapa yang diceritakan itu. Mungkin tidak lebih dari 5 orang atau 2 orang yang saya kenal. Tapi sisanya yang 26 itu, 24 orang lagi siapa itu? Itu semua orang Indonesia. Kebetulan salah satu dari 26 itu ada orang Gerindra. Dan saya juga nggak bisa komunikasi setiap saat. Yang memutuskan juga bukan saya, tim. Tapi ingat, tim saya kontrol selama dia tidak mengikuti kaidah apa yang sudah diputuskan dalam tim besar kita dengan melibatkan para ahli-ahli, juga kita akan larang, tidak akan izin. Surat perintah terhadap pemberian terhadap izin itu tidak dari menteri, tapi dari tim yang sudah ada. Dari budidaya ada, dari tangkap ada, dari karantina ada, irjen kami libatkan, sekjen kami minta awasi. Ya, surat pemberian izin tidak dari menteri tapi dari tim yang sudah ada, dan memang KKP membentuk tim untuk meneliti due diligence perizinan usaha perikanan budidaya lobster. Kami mendapatkan daftar nama tim yang ditunjuk oleh Menteri KKP dan ketuanya, kita akan lihat, ketuanya adalah staf khusus Menteri Edi Prabowo yang bernama Andrew Misau Pribadi, yang kemudian namanya disebut-sebut menjadi perancang di balik pengaturan teknis berbagai ekspor benih lobster ini. Itu yang paling atas namanya, teman-teman, saya ingin tunjukkan ke Anda, Andrew, staf khusus Menteri KKP. Bang Fahri Hamzah, Anda kenal dengan Andrew ini? Kenal. Kenal. Dia yang mimpin rapat untuk verifikasi. Sebelumnya sudah kenal atau karena proses seleksi perusahaan? Sama sekali nggak kenal. Sebelumnya tidak kenal. Jadi kenalnya karena memang ya dia pejabat. Proses dalam proses seleksi perusahaan ekspor ini. Dia pejabat. Oke. Tama, apa saja temuan ICW atau apa saja yang ICW dapatkan soal bagaimana kemudian cara kerja untuk menentukan perusahaan yang dapat izin ekspor? Ya, kita belum mendapatkan secara detail ya, bagaimana kemudian tahapan-tahapannya. Tetapi kan kemudian yang kita mau coba lihat ketika ada misalnya nama-nama politisi, kemudian perusahaannya itu rata-rata baru, tapi izin sudah keluar. Padahal secara persyaratan ada banyak yang perlu dipenuhi. Nah di sisi lain ada pengusaha yang memang dia di situ bidangnya, sudah memenuhi dan lain sebagainya, tapi nggak keluar izin. Yang kita mau garis bawahi adalah dari perusahaan tersebut kan kita kenal istilah yang namanya beneficial ownership-nya. Siapa sih yang penerima manfaatnya?
Nah ini yang kemudian juga harus kita lihat. Jadi ketika kemudian dia ngambil keputusan, mengambil sebuah penentuan, kita harus clear dulu bahwa ini ada nggak terlibat dengan konflik kepentingan. Nah yang kita kemudian lihat kan itu yang terjadi, sehingga ada keluhan dari masyarakat begitu. Kang Deddy, Anda Wakil Ketua Komisi 4 DPR, Anda sejak awal saya tahu menentang nih ekspor lobster ini. Ketika terjadi kasus nih, menterinya ditangkap KPK, Anda terkaget-kaget atau sudah biasa atau sudah memperkirakan atau apa? Iya, biasa saja lah. Di Indonesia ini kan segala kemungkinan akan terjadi, gitu. Jadi kita tidak terlalu kaget dengan berbagai persoalan yang terjadi termasuk hari ini karena Indonesia kan apa saja bisa terjadi. Tetapi sejak awal saya sampaikan bahwa tidak logis kita melakukan ekspor baby lobster. Buktinya Bang Fahri aja rugi. Kan ruginya jadi rugi 2 kali. Sudah Bang Fahrinya rugi, sudah negaranya rugi. Kan ngapain kita melakukan sesuatu ekspor yang merugikan banyak orang? Oke, Kang Deddy, sebelum kita masuk ke soal itu, rugi untungnya untuk ekspor benih ini. Proses penentuan perusahaan yang mendapatkan izin, itu juga Anda soroti? Saya tidak bicara persoalan teknis pengelolaan ekspor benih lobster itu. Karena kan sudah sejak awal saya tidak setuju. Kalau tidak setuju kan saya tidak akan lagi mempersoalkan siapa pemenangnya, siapa pengelolanya, siapa yang diuntungkan. Karena bagi saya apapun yang dilakukan itu merugikan negara. Apapun yang dilakukan walaupun resmi, apalagi walaupun kalau resmi, walaupun misalnya sesuai prosedur, sesuai standar, tapi kan transparan, saya tetap saja. Anda menemukan ada hal-hal yang memang mencurigakan kan dalam proses ini. Anda sempat, saya ingat di Komisi 4 sempat kencang soal tiba-tiba ada 14 perusahaan yang menyelundup dan sebagainya. Jadi Anda sudah mencium bau ini juga kan Kang Deddy? Iya, kalau mencium kan terlalu jauh jaraknya. Itu kan di laut, sedangkan saya di darat. Jadi terlalu jauh untuk menciumnya. Tetapi bahwa karena bahkan di Komisi 4 dari saja pun sisi ditanya proses kan kita lihat misalnya pada rapat 22 September. Kan kita cukup juga kagetnya 2 sebenarnya. Yang pertama bahwa ekspor baby lobster itu untuk menekan penyelundupan. Tapi faktanya penyelundupan tetap terjadi. Penyelundupan ada 2 saya lihat. Penyelundupan yang informal, yang kultural yang biasa terjadi dengan penyelundupan formal. Penyelundupan formal itu adalah seperti yang dilakukan oleh 14 perusahaan itu. Dokumen jumlahnya sekian, barang yang dikirimnya sekian. Karena saya melihat sudah dibuat ruang yang logis, ruang yang administratif, ruang yang memiliki dasar hukum yang kuat, kok masih main gitu. Artinya 14 perusahaan ini kebangetan. Karena sudah kebangetan, Komisi 4 dengan pemerintah CQ, Kementerian Kelautan waktu itu dihadiri oleh Sekretaris Jenderal, maka kita bersepakat yang 14 perusahaan itu izinnya dicabut. Dihentikan hak untuk ekspornya. Mbak, tapi saya mau berangkat tadi ya, saya teringat sesuatu. Boleh kita lanjutkan setelah pariwara? Oke, siap. Karena kemudian yang menarik juga soal itu, apakah untung atau rugi? Kok bisa Bang Fahri Hamzah rugi? Baru bikin perusahaan bulan Mei, tapi sudah rugi padahal dapat izin ekspor. Betul nggak rugi Bang Fahri? Ya rugilah. Setelah pariwara, jangan-jangan nggak rugi. Setelah pariwara kita bahas. Kalau nggak rugi kan kamu kebagian juga.